Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Saya sedang berada di kebun nanas. Kebun nanas ini kalau kita kelola dengan benar-benar, insyaallah ini akan bisa menghasilkan uang. Dan kelebihan daripada kebun nanas ini, jadi dia mudah perawatannya, kemudian dia tidak hanya menghasilkan satu kali panen, jadi dia bisa menghasilkan berkali-kali panen. Ya, dia cukup ketika ditanam. Dan kelebihan yang lain daripada kebun nanas ini, dia mudah perawatannya, dan pupuknya pun tidak pupuk yang neko-neko, tidak pula pupuk yang mahal. Dia cukup menggunakan pupuk yang murah seperti pupuk urea, seperti pupuk Ponska. Pokoknya yang dikatakan petani nanas itu jarang mengalami kegagalan. Setelah kita tanam, kita siangi, kita pelihara, dan kita pupuk, insyaallah kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun itu insyaallah sudah bisa kita karbit. Setelah kita karbit, kemudian kita tunggu sampai dia mengeluarkan buah yang masih merah. Kemudian setelah dia mengeluarkan buah yang putik nanas, kemudian langsung tunggu sekitar 4 bulan. Habis itu insyaallah langsung panen, ya. Dan banyak orang yang ketika mereka berprofesi sebagai tukang nanas, dan mereka rata-rata amat sangat menguntungkan. Jadi sore ini tadi istri kita mengajak kita untuk pergi ke kebun, dan ini adalah kebun nanas kami. Cuman ini sudah beberapa kali menghasilkan buah, dan alhamdulillah kebun nanas ini tidak cuman 1 kali, dan lahan ini adalah
dulu lahan tempat kita berkebun waktu kita dulu masih kecil-kecil. Kita sekolahnya ya dari sini, berjalan kaki gitu. Dan alhamdulillah kemudian kita dewasa dan berkeluarga, kebun ini kita tinggalkan alias tidak kita urus lagi. Selang beberapa puluh tahun kemudian barulah hutan ini kita garap kembali, dan sekarang sudah menjadi hampir sudah menjadi hutan lagi ya. Di sana ada burung kutilang. Burung kutilang ya, seperti inilah suasana daerah kebun ya, sejuk, asri. Dan sekarang kita berjalan-jalan memasuki, nah kalau yang ini area kebun nanas yang masih kecil, dan di sela-sela barisan kebun nanas ini ditanami pohon singkong. Tuh, coba lihat ya, kebun singkong. Dan alhamdulillah ini tidak lama lagi katanya ini sudah hampir bisa dipanen ya. Ya seperti ini kalau kita berprofesi sebagai seorang petani. Tapi kalau kita berprofesi sebagai seorang petani, kita mesti harus rajin ya. Rajin dalam menyiangi, rajin dalam pemeliharaan ya. Kalau sudah semak itu kita siangi. Kalau memang kita merasa kewalahan, kita bisa minta bantu dengan orang lain ya. Jadi intinya bagaimana kebun kita itu bisa bersih, dan tak kala kita melihatnya kita merasa tentram, kita merasa tenang, kita merasa senang gitu ya. Dulu waktu kita masih kecil-kecilan, ini memang kebun ini pagi-pagi kita sekolah, pulang sekolah, tidak beberapa lama kemudian kita langsung bekerja ya. Di pepohonan ubi ini banyak terdapat serangga-serangga kecil seperti belalang dan lain sebagainya. Nah ya, yang pakai kene ya, cek kene tahu dia kok. Oh apa lanjut lah ya. Itu tadi kita menyapa istri kita ya. Jadi beliau barusan selesai apa tadi, manen nanas apa singkong tadi ya. Kebetulan kita ada sedikit ternak entok sama ayam ya, iseng-iseng, tidak
secara serius kita menggelutinya, tapi alhamdulillah tak kala kita misalnya tidak ada lauk pauk, ya kadang-kadang kita potong ayamnya atau entoknya, dan itu kelihatan di belakang kita itu ada rumah walet ya, tapi kayaknya rumah walet itu kemungkinan besar tidak akan dapat terlaksana dengan maksimal, entah karena tuannya kurang dana atau kurang dukungan dari pihak keluarga, sehingga sudah hampir 1 tahun itu belum juga kunjung selesai. Tapi mudah-mudahan kita doakan sarang waletnya itu bisa rampung ya, kita doakan, sebab kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya akan aku perkenankan. Ahibba fillah, jika memiliki saran ataupun komentar yang berkenaan dengan video ataupun channel kita, silakan komentar pada kolom komentar ya. Mudah-mudahan dengan adanya sarana YouTube ini kita bisa untuk menyalurkan hobi, menyalurkan kesenangan, menyalurkan bakat, atau ada hal-hal yang bermanfaat lainnya yang bisa kita ambil untuk dijadikan pembelajaran hidup. Mudah-mudahan dengan ini atau dengan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk beramal kebaikan sebelum kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama Islam, atau ya nama-nama Tuhan yang lain bagi pemeluk agama selain agama Islam. Kurang lebih kita al-fikir ila rahmatillah. Saya rasa cukup sampai di sini video singkat kita kali ini. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah, dan kurang lebih kita mohon maaf. Akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.